Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Toiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian CPU 4 bit pada Logisim. Sebelumnya kita mengetahui dulu atribut apa saja yang kita gunakan untuk merangkai CPU 4 bit ini. Yang saya gunakan yaitu 2 buah keyboard, lalu ada control buffernya, 2 buah button, kemudian ada control unit, kemudian ada input dan outputnya. Ini ada yang input data bitnya ada yang 3, ini ada yang 4 data bitnya pinnya. Terus ada TTY. Di sini ada LED matrix. Kemudian kita lihat dalam control unitnya di sini ada data bit yang bernilai 7, ada 2 buah pin. Kemudian ada splitter, ada juga gerbang NOR. Kemudian ada outputnya yaitu sebesar 7 bit juga, ada zero flag di sini. Kemudian ada logiknya. Kemudian ada ALU. Kita lihat rangkaian dari ALU-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam arithmetic logic and unit ini menggunakan gerbang AND, gerbang OR, gerbang SOR, kemudian NOR, adder, dan MUX ya, atau kita sebut dengan multiplexer. Nah, di sini ada sirkuit logic. Di sini kita menggunakan pin sebesar 7. Kemudian ada gerbang N, ada register, lalu menggunakan splitter juga. Kemudian ini tambahan saja untuk menghidupkan LED matrix pada main tadi ya. Nah, di sini ada ROM-nya. Di sini juga ada counter, pinnya juga, lalu ada clock. Langsung saja kita mengaplikasikan rangkaian dari CPU 4 bit ya. Kita mulai dengan menjumlahkan 2 buah angka. Kita ambil contoh pertama yaitu angka 4 dan angka 3. Di sini kita atur untuk menjumlahkan ya. Lalu kita pastikan bahwa TTY akan mengeluarkan output sebesar 7. Kita coba. Untuk contoh kedua kita coba dengan angka 2 dan 1, di mana output TTY akan menghasilkan output 3. Kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu angka 5 dan angka 2. Nah, berarti rangkaian ini bisa digunakan juga untuk menjumlahkan 2 buah angka. Kita coba jika angkanya menjadi 9 dan 4. Nah, dia akan mengeluarkan output sama dengan atau simbol sama dengan. Mengapa demikian? Karena ini merupakan hexadesimal ya. Dan ASCII di sini tidak bisa mengeluarkan 2 angka sekaligus. Diwakilkan dengan simbol-simbol ini saja. Nah, jadi 9, kemudian ada 10. 10 di sini diwakilkan dengan titik 2. Kemudian titik koma diwakilkan dengan 11. Kurang dari itu diwakilkan untuk 12 dan 13 itu sama dengan. Karena tadi outputnya itu harusnya 13, dia bukan mengeluarkan 13. Dia hanya mengeluarkan simbol yang menggambarkan bahwa
simbol tersebut merupakan bentuk dari 13, yaitu sama dengan. Kita bisa lihat dari tabel yang kita search dari Google. Nah, ini ya. Kita kembali ke rangkaiannya. Kita coba selain penjumlahan juga kita buat untuk pengurangan. Kita coba untuk rangkaian pertama yaitu angka 5. Keyboard yang pertama itu angka 5 dan keyboard kedua yaitu angka 3. Kita atur untuk mengurangi pengurangan ya. Maka output dari TTY harus mengeluarkan angka 2. Kita coba. Ya. Kita coba juga untuk contoh kedua yaitu 7 dan 2. Kita coba. Berarti selain penjumlahan, rangkaian ini juga bisa digunakan untuk pengurangan. Kita coba jika 9 ditambah dengan 9. Nah, maka output TTY akan menghasilkan 0. Mengapa demikian? Karena dia overload kan, dan melebihi batas. Batasnya itu 15. Namun karena hasilnya tadi 18, maka dia akan menghasilkan 0. Kemudian kita juga bisa menentukan ganjil dan genap. Caranya bagaimana? Kita coba jika seperti ini. Bisa langkahnya 2, 4, 5, 6, dan 7. Terus kita lihat di sini. 1 dan di sini angka 2. Angka 2 merupakan angka genap yang disimbolkan dengan 0 kan. Di sini kita atur bahwa genap disimbolkan dengan 0. Lalu kita lihat angka 4. Angka 4 disimbolkan angka 0 karena apa? Karena dia merupakan angka genap. Ya. Kita lihat lagi angka 5. Nah, angka 5 di sini disimbolkan ganjil kan. Kita coba 1. Kita coba lagi 0. Dan 7 juga hasilnya akan 1. Karena apa? Karena dia ganjil. Kita lanjutkan untuk menggunakan button pemicu logiknya. Kita coba angka 5 dan 2. Nah, mengapa dia tidak menghasilkan output ya? Karena angka 5 itu kan ini sudah saya buat untuk mempermudah. Binernya jadi 0, 1, 0, 1. Lalu yang 2 itu binernya jadi 0, 0, 1, 0. Bisa kita lihat bahwa bit yang bernilai sejajar tidak ada output apapun. Nah, jika dia 1 dengan 0 kan, dia berbeda, maka dia tidak akan menghasilkan nilai. Tapi jika di sininya 1, maka outputnya akan menghasilkan 1. Bisa kita coba dengan angka 9. Kita coba ya. Kita reset dulu biar mudah. 9. Dan keyboard yang kedua kita isi dengan 3. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya 9 itu binernya jadi 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Kita coba saja. Kita tuliskan biar lebih mudah. 9 itu 1, 0, 0, 1. 001 dan 3 itu binernya 0011. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini
ada yang sejajar ya, angka 1 dan 1. Di sini karena dia sejajar, dia akan menghasilkan outputnya 1 di sini. Ini terbalik. Lalu kita akan ke rangkaian ALU. Rangkaian ALU di sini, ALU itu kalau misalnya satu ALU untuk 1 bit, action. Nah, di sini terdapat 4 ALU. 4 ALU di sini, 1 ALU untuk 1 bit, 2 ALU untuk 2 bit, dan 3 ALU untuk 3 bit. Nah, ini karena 4 ALU berarti untuk 4 bit. Fungsi ALU di sini untuk penambahan dan pengurangan karena di sini menggunakan header dan MUX. Langsung kita ke rangkaian ALU-nya. ALU itu di sini jika dia 1 ALU untuk 1 bit, 2 ALU untuk 2 bit, 3 ALU untuk 3 bit, dan 4 ALU tentunya untuk 4 bit. Kita gunakan rangkaian gerbang ini. Ada 4 macam ya. Fungsi ALU di sini untuk penambahan dan pengurangan karena di sini menggunakan header dan MUX. Ini MUX-nya dan ini header-nya. Coba kita lihat di control unit-nya. Control unit itu karena kita pakai 4 bit maka ALU-nya 4 tadi kan. Nah, kita pakai input 7 bit. Dan kita pakai di sini yaitu splitter. Dan splitter ini dibagi jadi 4. Masing-masing jadi 4 kabel ya. Kita mau lihat di sini ada konstan 1 dan 0. Konstan 1 dan 0 mengapa kita pakai? Karena nilai dari langsung saja kita ke tabel ya. Nah, di sini di tabelnya itu dari sini 30 hingga sini itu sudah ditetapkan nilai konstannya yaitu 0 dan 001 karena inputnya 7 bit. Jadi di sininya jadi 0 dan 1. Itulah mengapa ininya selalu menghasilkan output 0 dan 1. Karena menggunakan nilai konstan yang bisa kita lihat di tabel tadi ya, diawali dengan 001. Kemudian untuk zero flag, itu zero flag-nya jika semua input dari NOR itu 0, kita coba jika inputnya dari 0. Nah, kan jika dia input dari gerbang NOR ini tidak dia di listrik atau bernilai 0, maka zero flag-nya akan bernilai 1. Kemudian kita coba untuk ke sirkuit logiknya. Nah, di sini sirkuit logiknya terdiri dari register ya. Register di sini menggunakan untuk apa? Untuk menyimpan data yang kita input. Kita coba jika kita menginputkan 1, ini 1. Kita coba. Nah, di sini akan menghasilkan 1 kan? Karena apa? Karena output
input di sini yang sejajar itu 1. Dia menyimpan data yang sama, dia hanya menyimpan data yang sama. Jika berbeda tidak akan diteruskan. Ini berbeda kan? Dia tidak akan diteruskan. Nih, dia sama, dia diteruskan. Gitu. Nah, yang ini hanya untuk menampilkan LED pada main, seperti baterai tadi. Kita buka saja langsung di mainnya. Nah, untuk membangun CPU 4-bit tadi digabungkan dari macam-macam sirkuit yang berbeda, mulai dari ALU, CU, kemudian ada logic, sehingga membentuk CPU 4-bit yang bisa digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan bentukan ganjil genap atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.